Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Lukman, eh, partnernya asisten Kang Ferry di ruangan. Kita bersebelahan dan kebetulan saya juga coach ya teman-teman di Puskesmas Tahai. Ya ini baru kenal dengan Yolanda, kenal dengan Rahayu. Ya kita berlima, saya dan teman-teman dari Puskesmas Tahai ini berinisiatif minta tolong Mira. Mira ini teman saya, teman sama dari Bandung, Kang V. Nah, nanti boleh lebih kenalan. Kang V dari Bandung nih. Nah, Boboto dia. Ya, jadi Mira ini teman saya, teman-teman. Teman bumerang dulu 2015. Ingat gak Mira? Gila-gilaan. Nah, kebetulan kami nih, saya dan Kang Ferry kebetulan nge-coach Mir. Kan sekarang tuh kalau kita dulu pelatihan kan di Pusdikes ya dan di Rindam. Kalau kita kan di Rindam nih, pertama dan terakhir. Jadi teman-teman NS Team ya, dulu pelatihan tuh nggak kayak gini. Ini jauh banget. Kalau dulu pelatihan tuh kita dikurung, nggak boleh pakai handphone, banyak yang putus sama pacar tuh. Mira nanti cerita tuh. Selama kurang lebih 40 hari lah. Ya sama lah lamanya kayak teman-teman, cuma bedanya kita bukan di Balai Diklat tapi di Pusat Pendidikan Kesehatan. Ya, Pusat Pendidikan Kesehatan. Saking banyaknya dulu saya dan Mira 2000 2015 ya, 2015 akhir, itu kita dipecah jadi dua, teman-teman. Ya, dipecah jadi dua di Pusdikes TNI yang teman-teman sekarang nanti pada waktu klasikal ke Ciloto itu akan didampingi oleh para komandan di Pusdikes, dari Pusdikes. Nah, itu pelatihannya dulu di sana 6 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Nah, saking banyaknya dibagi dua, maka dilibatkanlah Rindam Jaya. Jadi kalau kami dulu NS Team, Purna NS Team ini, dulu kami pembekalannya itu, dulu pembekalannya Mir, sekarang bahasnya pelatihan ya teman-teman. Nah, pembekalannya dulu itu bareng sama mulai dari Tamtama, Bintara, sampai Kopassus, kita bersebelahan tuh tinggalnya. Itu pelatihan yang gambarannya teman-teman. Sampai beberapa tahun kemudian pindah ke Ciloto. Nah, sampai sekarang karena ke Ciloto pun kan masih pandemi, tidak bisa terlalu berlama-lama karena berisiko kerumunan dan lain sebagainya. Kita didaringkan Mir, gitu gambarannya adik-adik ini Mir. Dan pastinya karena daring ini pasti taste-nya beda. Bener gak Mir? Kita dulu bayangin ngerayap, ya kan? Bener banget. Guling-guling. Iya kan, Iya. dipanas terik itu, tapi itu yang membuat solid, benar kan ya Mir? Oh, Itu yang oh. membuat solid, banyak cerita gitu sehingga kita dalam tim. Dan untungnya mereka ini Mir, kalau kita dulu ingat nggak, kita tahu satu tim itu siapa dan penempatannya kapan, berapa hari sebelum berangkat, masih ingat nggak? H-7 apa H-1 ya? 1 minggu Pokoknya sebelum, mepet-mepet deh. mepet banget teman-teman. Nah, dan teman-teman ini beruntung banget Mir, 1 hari setelah pembukaan itu mereka udah tahu penempatan di mana dan timnya siapa. Nah, sehingga membangun ikatan cinta, membangun ikatan persahabatan, pertemanan itu bisa gitu. Ya sayangnya belum ketemu fisiknya mereka itu Mir seminggu sebelum mereka berangkat kurang lebih. Mereka datang ke Ciloto. Nah, karena dengan keadaan seperti ini, kita dan pimpinan kami maksudnya ya kepala balai kami itu berinisiatif ngadain sesi coaching bersama dengan para widesuara, dosen lah ya kalau di kampus, dan rekan-rekan staf yang sering terlibat dengan NS selama ini gitu. Karena aku baru juga di Ciloto dan kebetulan Purna NS itu juga dilibatin, dan mumpung nih teman-teman yang ada di sini tuh mau penempatan di Kalimantan, aku ingat sama saudaraku yang beda ibu ini Beda ibu. untuk aku gangguin gitu. Kapan lagi kan gangguin kamu Wir gitu. Nah, jadi gitu Wir ceritanya, dan aku minta tolong nih dan teman-teman manfaatin nih di sini mumpung Mira ada waktu nih buat teman-teman khususnya Puskesmas Tahai dan Puskesmas Sungai Boh ada di penempatan yang sama di pulau yang sama Kalimantan. Paling tidak kita Mir ada sesi adaptasi ya, adaptasi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi adaptasi itu
kita datangkan gue star nih, seorang artis yang sudah 2 tahun di sana, terbengkalai di sana gitu, untuk paling nggak bercerita dan memberikan gambaran lah buat adik-adik kita ini yang akan menjalani hidup seperti kita dulu, Mir, gitu. Gitu sebagai pengantar ya Kang V. Dan teman-teman, ini forum enjoy ya, forum santai. Forum santai, mumpung ada Mira di sini, kurang lebih tadi sampai jam 2 kita ngobrol tentang bagaimana dan agar teman-teman tahu. Dan perlu teman-teman ketahui, Mira ini juga profesi bidan. Nah, setelah selesai dari NS, ambil rewardnya NS, apa rewardnya sekolah lagi, dan sekarang udah jadi konsultan. Nah, kalau mau lebih jauh, lebih gelap, lebih dalam gitu ya, silakan nanti ngobrol sama. Manggilnya apa, Mir? Teh Mira? Mbak Mira? Boleh apa aja, Teteh boleh, biar sama kayak Akang V. Iya, kalau saya manggilnya Bu Dosen ya, ke Mira ya. Iya. Dulu Bu Bidan, tapi udah sekolah jadi Bu Dosen. Terima kasih. Silakan Mira memberikan kisahnya, bercerita kepada adik-adik kita. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya panggilnya teman-teman aja ya, karena mungkin umurnya nggak beda jauh gitu ya, Lukman ya. Ya, perkenalkan nama saya Mira Marian Latifah, saya seorang bidan, saya dulu alumni NS Batch 2 tahun 2015. Iya, Batch 2 ya Lukman ya. Jadi kalau nggak salah batch pertama itu di bulan Maret, batch 2 itu di bulan September gitu. Jadi September akhir. Di 1 tahun yang sama begitu ya. Ya, jadi sebetulnya saya ada nyiapin slide sedikit aja karena memang ngedadak gitu ya. Jadi saya sempat juga sharing terkait Nusantara Sehat di kampus kemarin. Jadi mungkin saya coba izin share screen dulu, Mas Lukman. Untuk melihat gambaran aja gitu ya. Sebelumnya saya ingin apresiasi juga nih kepada teman-teman. Saya mau bilang bahwa NS ini adalah salah satu pengalaman terbaik di hidup saya gitu ya. Kalau saya boleh bilang gitu ya. Karena NS itu mengantarkan saya kepada banyak kesempatan baru begitu ya. Hingga saya bisa sekolah lagi. Kemudian saya juga hari ini alhamdulillah mengajar di tempat yang sama. Saya saat ini ngajar di UI kelas ekstensi untuk SKM. Kemudian juga saya melalui NS juga nih saya diberikan kesempatan untuk jadi konsultan kesehatan di NGO namanya Ibu Foundation. Kebetulan kami itu mengurusi program-program kesehatan terkait ibu dan anak begitu ya. Jadi kalau bukan karena NS, saya tuh nggak mungkin gitu ya, atau saya kecil kesempatannya untuk bisa sekolah lagi atau menempati beberapa kesempatan yang saya dapat hari ini begitu. Mungkin saya share sedikit saja terkait gambaran wilayahnya dulu nih, karena memang kalau di NS sendiri, khususnya di Kalimantan, kita kan daerah perbatasan terpencil dan kepulauan ya. Saya share di Kalimantan sendiri karena memang cukup sama gitu ya. Ini saya izin share sedikit. Kami ini menempati, kami 5 orang kemarin NS Batch 2 itu, saya bidan, kemudian ada ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM 1 orang, ahli gizi, counseling, kemudian 1 lagi perawat. Kami di sini dulu ditempatkan dalam keadaan tidak ada dokter begitu ya. Dan di sana pun kami tidak memiliki dokter. Jadi sempat Puskesmas Benua Martinus, tempat saya dulu bekerja itu, kami itu sempat tidak memiliki posisi dokter hampir 1 tahun penugasan sampai akhirnya ada dokter PTT gitu dari kabupaten begitu. Jadi memang saya ingin berikan gambaran sedikit kepada teman-teman bahwa NS ini kan memang ditempatkan di puskesmas yang dengan SDM yang sedikit gitu ya. Jadi teman-teman harus berbesar hati gitu menjalani banyak sekali kegiatan yang memang terkesan dibebankan ke kita. Namun jika kita melihat dari sudut pandang yang lain, saya yakin teman-teman bakal mengambil banyak sekali pembelajaran gitu ya pada masa 2 tahun itu. Jadi disinilah tempat kami gitu ya. Kami itu di Kalimantan Barat. Itu kami 2 kali naik pesawat ke sana. Kemudian disambung 24 jam perjalanan darat dari Pontianak. Jadi kita itu dulu pakai bis gitu ya,
bis kecil gitu dari Pontianak itu sampai ke tempat kami, kabupaten kami itu 24 jam. Jadi kebayang kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Setelah melewati perjalanan menggunakan pesawat terus dilanjut menggunakan bis gitu. Perjalanan darat yang luar biasa gitu ya. Kemudian setelah itu di kabupaten kita masih harus lanjut karena tidak ada kendaraan umum. Kita lanjut menggunakan mobil travel kalau di sana bilang, kalau di Jawa itu mungkin bilangnya mobil rental begitu ya. Nah, kami ditempatkan di situ gitu ya. Kemudian luas wilayah kerja kami itu waktu itu kita sempat ngitung itu adalah 3 kali kota Jakarta. DKI Jakarta, karena memang kita itu di lingkup Taman Nasional Betung Kerihun yang memang rata-rata hamparannya hutan semua gitu. Jadi lokasi kami ini memang benar-benar di tengah-tengah hutan gitu letaknya. Kami ini kemarin tidak ada listrik, kemudian tidak ada air bersih, jadi memang mandi apa segala macam tuh harus ke sungai gitu karena memang sumurnya itu lumpur kuning begitu. Kemudian juga kami tidak punya pasar dan mayoritas di sana itu beragama Katolik ya. Jadi kami itu hanya 5 orang, mungkin 1 orang mualaf, ada perawat kami di sana yang berada di antara berapa ya, sekitar 4.000 orang di kecamatan Benua Martinus atau Embalo Hulu itu yang beragama Katolik. Jadi saya mau pesan kepada teman-teman, yang pertama adalah teman-teman itu harus bisa mengetahui atau menganalisis situasi di mana teman-teman ditempatkan. Nah kemarin kita tuh karena dulu itu belum ada Google Map ya, 2015 tuh kayak Google Map masih jarang, jadi kami tuh susah sekali, puskesmas kami tidak ada di Google Map gitu, jadi kita sungguh susah sekali nyari informasinya. Kebetulan dibantu Pak Amin, dulu coach kita dari Ciloto tuh Pak Amin bantu gitu ya, sampai datang ke sana juga kita mapping analisis situasi di sana. Memang sebelumnya juga sudah dijelaskan gambarannya, namun memang karena mepet tadi kata Lukman bilang, jadi kita lebih intensnya itu 1 minggu pertama dibantu Pak Amin untuk bisa mapping lokasi-lokasi dan gambaran sedikit gitu ya secara real terkait puskesmas kita. Nah letaknya juga ini di pedalaman Dayak di Kalimantan Barat, perbatasan dari Sarawak, Malaysia. Cuman kalau sekarang katanya udah bagus nih puskesmasnya, udah nggak kayak sekarang. Nah ini saya lihatkan sedikit terkait listrik nih. Nih ini jalan kami ke sana. Jadi memang walaupun darat, memang medannya kalau dibandingkan dengan teman-teman di Papua atau teman-teman di kepulauan gitu ya, seperti Lukman gitu ya, melewati lautan, ombak dan segala macam, terus badai. Kalau kita nih begini, datarannya udah bagus sebagian, tapi berbukit-bukit begitu. Namun ya memang tadi konsekuensinya kita listriknya hanya 8 jam. Jadi cuma ada listrik itu di jam 9 malam sampai jam 6 pagi, kadang jam 5 gitu. Jadi kadang ketika kita waktu itu ngebantu persiapan akreditasi, kita lebih sering lembur di malam hari gitu teman-teman. Kayak gitu. Terus sinyal juga GSM kita bilangnya. GSM tuh geser sedikit menghilang gitu. Jadi memang benar-benar terbatas. Jadi kalau kita mau video call sama keluarga misalnya, kita ya ke kecamatan, kita duduk di bawah tower gitu. Bayangkan ya, di bawah tower tuh ada satu warung kopi, namanya warung Mbak Cine dulu kita bilangnya. Kita minumnya itu ekstra jos susu karena di sana cuma ada itu ya. Kalau di Kalimantan tuh kayak gitu minumannya, kalau nggak ekstra jos susu, Milo, terus ini Milo Malaysia, terus sama marjan, melon dikasih jeruk gitu ya. Di sana tuh kayak gitu. Jadi kita kalau mau mencari sumber materi penyuluhan, kita mau kabari keluarga, kita biasanya ke kecamatan gitu, diem di warung itu, atau kita gantung-gantung nih. Ini adalah salah satu potret ya, handphone warga di sana. Jadi mereka kalau sekarang kan udah mudah ya, ada WA
dan segala macam. Kalau dulu itu betul-betul kecamatan kami itu benar-benar gak ada sinyal, bahkan untuk sinyal telepon pun itu susah. Dulu saya untuk ngobrol ke Lukman atau ke Nurul, teman baik saya, itu saya gitu. Kalau nggak ngebulak-balik HP gitu, kita cari pojokan di rumah base camp kita, atau enggak kita ke kecamatan gitu. Nah, kemudian ini juga beberapa kejadian gitu ya yang sempat kita alami. Ini pertama adalah waktu survei data dasar, yang ini waktu kita mau merujuk. Jadi kalau teman-teman bidan atau teman-teman perawat, teman-teman dokter itu memang harus disiapkan tuh mentalnya. Ketika sewaktu-waktu kita merujuk pasien dengan jarak yang lumayan jauh gitu ya. Waktu itu kami tuh saya menolong persalinan di tengah hutan gitu ya. Kemudian Sayuti, sahabat saya di sana, dia perawat juga melakukan RJP di tengah jalan gitu. Jadi kita sering sekali merujuk beberapa kasus-kasus yang tidak bisa ditangani di puskesmas itu ke rumah sakit. Namun karena terbatas jarak ya, kita jauh sekali dari rumah sakit walaupun sekitar 2-3 jam. Tapi pasiennya pasien gawat darurat, itu kita sering kesulitan dalam hal merujuk gitu. Terutama kalau di Kalimantan sendiri itu ada beberapa yang memang aksesnya sungai. Jadi teman-teman nih bisa saja merujuk atau menyebut pasien menggunakan perahu, dan perahunya juga jangan pikir bagus ya, perahunya juga goyang sedikit udah masuk air gitu. Apa ya namanya, ketinting sampan lah begitu. Jadi kita tuh pernah menolong pasien, menjemput pasien dalam keadaan tali pusatnya prolap ya, atau tali pusatnya sudah keluar, sehingga tangan saya ini harus masuk ke si ibu, ke vagina, masuk untuk menahan si tali pusatnya tuh keluar dalam posisi di dalam perahu gitu, perahu sampan gitu kan. Bayangkan malam-malam kita harus merujuk dengan melakukan tindakan medis yang luar biasa gitu, tapi menggunakan perahu gitu. Itu sampai kadang ada rasa kok gini banget gitu, tapi kadang itulah yang membuat kita merasa terharu gitu, karena benar-benar dibutuhkan gitu peran kita di sana gitu. Terus juga ketika kita ada kecelakaan besar, biasanya dari Polres atau dari Babinsa, kita yang diminta pertolongan. Dulu tuh karena jalan lintas utara di perbatasan itu banyak mobil-mobil Malaysia kecil tuh sering terjadi kecelakaan. Nah, kita lah yang sering bantu gitu, sampai pasien-pasien yang tenggelam kita yang bantu, kemudian ada kecelakaan berantai kita yang bantu. Jadi teman-teman yang medis terutama itu harus mempersiapkan mental ya, dari memang akses, kemudian juga nge-recall lagi lah gitu kemungkinan hambatan-hambatan di dalam proses rujukan gitu ya, khususnya dalam penyakit-penyakit yang memang yang membutuhkan kegawat daruratan begitu ya. Jadi yang RJP itu teman-teman harus kuasailah gitu minimal. Kemudian juga pertolongan kegawat daruratan lain dalam hal kebidanan, obstetri atau yang diperawat atau dokter dan lain segala macam ya. Mungkin itu. Kemudian ini adalah salah satu contoh wilayah atau gambaran masyarakat kita gitu. Jadi kalau di Kalimantan Barat memang kebetulan karena saya mayoritasnya Katolik, mereka itu banyak sekali yang memelihara babi di kolong rumahnya gitu. Jadi ini terkait sanitasi, ini rekan saya Rahmat yang dia memang luar biasa ya. Kami dulu menciptakan desa ODF atau bebas sanitasi dasar ya, sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, itu betul-betul rumah ke rumah gitu, karena memang di sana itu sanitasinya sangat kurang, karena memang Dayak itu kebanyakan kan rumah panjang. Dalam suatu kepala keluarga itu biasanya diisi lebih dari 12 orang gitu. Jadi dari depan kecil tapi ke belakangnya tuh panjang gitu sebetulnya rumahnya itu. Kemudian juga dari hal ventilasi itu juga sangat-sangat kurang, pencahayaan juga. Jadi teman-teman mungkin tantangannya kalau di Kalimantan itu masih TB gitu ya. Kalau kemarin 10 besar penyakitnya saya sempat nanya juga ke teman-teman di puskesmas itu masih sama. TB juga masih tinggi, penyakit-penyakit PTM juga seperti hipertensi, diabetes gitu itu juga masih tinggi di sana. Jadi memang
mungkin teman-teman di sana bakal ada banyak PR terkait sanitasi total berbasis masyarakat ini. Namun mungkin nanti teman-teman akan banyak bisa bekerja sama dengan TNI atau Polri di sana. Karena dulu kami tuh sempat bekerja sama dengan TNI yang yang di perbatasan lah pokoknya dia. TNI itu kita membuat program 1000 jamban gitu di sana. Jadi semua warga di sana itu kita kasih fasilitas kloset, tapi warganya yang bangun sendiri gitu. Jadi itu bisa teman-teman jadikan suatu pelajaran. Mungkin teman-teman bisa kerjasama sama Polri atau TNI. Juga teman-teman bisa mengoptimalkan kalau di Kalimantan itu kan banyak ya kayak Bank Dunia atau WWF gitu yang memang sering kerjasama dengan masyarakat. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa libatkan mereka untuk membantu membiayai kegiatan kita karena memang kita tahu ya kalau Nusantara Sehat kan tidak hanya diberikan kewenangan untuk mengelola dana BOK yang memang besarannya juga sudah ditentukan oleh Puskesmas. Kita kan berbaur bersama mereka, namun jika teman-teman memiliki program inovasi yang tidak di-cover oleh BOK, itu teman-teman bisa saja bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sawit atau perusahaan-perusahaan di daerah Kalimantan, karena memang lumayan banyak gitu ya setelah kita inventarisir begitu. Kemudian ini sih sedikit ya, cukup sih kayaknya. Terus ini beberapa kegiatan kita di sana, mungkin lumayan sama lah nanti kegiatannya seputar pelayanan esensial kalau untuk teman-teman. Kemudian juga ini kita ada pembentukan rumah tunggu kelahiran, itu juga kerjasama dengan WWF gitu waktu dulu. Kemudian ini kita juga jalan-jalan sambil ini STBM juga nih, karena rata-rata masyarakatnya di tengah-tengah sungai gitu, mereka bingung mau buang air besar kemana, jadi kita bantu untuk approach. Kemudian ini untuk Dayak yang Iban ya, Dayak yang Tamambaloh, ada juga Dayak Iban. Jadi teman-teman harus tahu nih kalau di Kalimantan sendiri itu Dayaknya banyak sekali gitu ya. Kemudian pertama itu, terus yang kedua bahasanya juga lumayan banyak. Saya itu di satu tempat, satu kecamatan, tapi ada 4 Dayak dengan 6 bahasa. Jadi teman-teman kalau mungkin nanti penyuluhan, teman-teman bisa bantu warga sekitar untuk mentranslate kita, karena kadang-kadang bahasa-bahasa yang kita sampaikan itu nggak dimengerti atau ada yang memang artinya lain gitu. Contohnya saya waktu itu penyuluhan terkait temenin Epa, teman Gizi, teman saya menemani dia cerita tentang bonding attachment gitu ya. Kita harus melakukan bonding attachment dengan IMD. Ternyata di dalam bahasa Dayak, Iban, bonding itu artinya gila gitu kan. Jadi kan itu lumayan berbeda gitu. Jadi dari saat itu kita mencoba untuk pakai bahasa Indonesia aja, tapi kadang-kadang diselipkan sapaan-sapaan Dayak gitu. Karena kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak dimengerti kan terus jadi salah persepsi begitu ya, seperti kemarin begitu. Kemudian ini beberapa kegiatan, mungkin nggak banyak sih yang bisa saya sampaikan gitu, itu untuk gambaran-gambaran kegiatan aja. Selebihnya mungkin kita ngobrol-ngobrol aja sih Lukman sama Kang Fei. Itu intinya yang pertama yang kita lakukan adalah analisis situasi terkait puskesmas mana yang akan kita jadikan tempat lokus. Kemudian yang kedua adalah coba teman-teman inventarisir budaya, kemudian bahasa, kemudian teman-teman udah mulai bisa komunikasi dengan kepala puskesmas dari sekarang mungkin. Kemudian setelah itu tetap kerja sama tim ya, karena ketika kita berada di tempat minoritas gitu ya, seperti kami gitu ya, yang memang kebetulan tidak ada satupun yang beragama Kristen atau Katolik, tapi ditempatkan di lingkungan yang mayoritas Katolik, ya teman-teman harus bisa beradaptasi dengan sebaik mungkin tanpa juga menyinggung, mohon maaf ya. Dan saya yakin mungkin gambaran di Kalimantan ini akan sama gitu ya pada dasarnya. Itu karena memang beberapa kalau di Kaltara ada yang mayoritasnya Katolik juga, ada juga yang mayoritasnya Islam atau Kalsel juga sama.
ada juga memang yang campuran keduanya gitu. Terus juga dari wilayah kerja gitu juga rata-rata sungai, kemudian pebukitan. Mungkin itu sih gambarannya. Jadi saya banyak ini ngobrol. Itu mungkin silakan mungkin kita sharing aja gitu, kita saling ngobrol gitu terkait apa sih yang mau teman-teman tanyakan terkait situasi atau pengalaman saya waktu di Kalimantan Barat gitu. Silakan mungkin kembali lagi ke Lukman. Silakan Kang V. Ya, sama Kang V. Oke, makasih banget Mira udah sharingnya luar biasa, informasinya berharga banget buat teman-teman, ada gambaran terkait di Kalimantan ya. Walaupun jadinya saya mohon maaf ya Ayu sama Yolanda, jadi Mira ini di Kalbar ternyata ya. Ini informan saya nggak benar nih Lukman. Tapi mudah-mudahan dapat informasi yang berharga. Tadi kan gambarnya kalau Kalimantan hutan gitu kan ya, kemudian sungai, transportasinya nggak akan ada kayak di itu nyebrang-nyebrang laut gitu, nggak kayak itu di sungai-sungai kali ya. Nah, silakan mungkin kalau ada pertanyaan sambil diskusi dari Ayu, Yolanda, terus Musdati, salam kenal, Safitri, salam kenal juga sama Juraidah ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke Mira, nanti mungkin biar Miranya juga hafal, disebutin dulu namanya sama profesinya gitu ya. Silakan, dan sambil snack silakan ya, saya sambil makan. Ya. Santai aja. Silakan ada yang mau nanya. Bayamnya Mir, dessert Mir. Ya. Ayo, Yolanda, Musdati. Yuk, Safitri. Upi panggilannya tuh. Afi, Yolan, Rahayu. Makannya di sana Mira gimana kalau tadi nggak ada pasar? Nah, kita biasa nanem, Kang Fei. Oh, jadi waktu awal-awal tuh ya, ada 1 bulan kita tuh telat gaji kalau nggak salah awal-awal bulan pertama. Ngalamin nggak Lukman? Ya sama lah. Sama kita ya. Kan satu nasib sepenanggungan. Kita 2 bulan nggak digaji Kang Fei. 2 bulan. Ya, 2 bulan nggak digaji. Kok bisa sih? Soalnya itu akhir tahun. Terus SK-nya kita itu telat gitu. Jadi kita kan akhir 2015. Jadi 2016 awal tuh baru gaji. Dan digajinya kan kalau Tuksus kerja dulu baru digaji. Ya itu lagi ditambah itu. Akhirnya kita rapelannya beberapa bulan. Tapi kalau yang sekarang enggak, kalau sekarang mah enak banget. Enak-enak. Enak sekali. Gitu. Karena kita kan akan pilot project gitu ya Mir tahun pertama. Angkatan 2 sih ya. Iya. Batch 2 ya. Silakan Agnes. Jadi dulu kita masak Kang. Kenapa? Masak sama nanam katuk tuh sekali tanam langsung jadi. Nanam katuk, nanam anak-anak gizi tuh punya kebun gizi, nanam kangkung begitu-begitu sih, sama mungkin ikan beli ikan gitu. Berburu nggak? Iya. Kalau berburu sih enggak, cuman kalau ini nungguin durian turun, iya. Oh, ada durian. Iya, di sana tuh banyak kebun durian. Kebetulan di belakang puskesmas saya tuh durian. Jadi kita tuh tiap hari tuh bawa gendongan yang dari rotan berburu durian. Gitu. Mantap ya durian. Mantap. Silakan. Ayo teman-teman, Pi mau nanya apa Pi? Kak, izin bertanya. Agnes, boleh silakan Agnes. Saya Agnes Junita Sihite dari Tahai, profesi ATLM. Kak mau nanya, ini saya kan sering nengok TikTok. Di TikTok itu katanya kalau orang Kalimantan itu nawari makan wajib kita makan walaupun hanya untuk meludahi sedikit. Itu mana maksudnya Kak? Soalnya ya, soalnya kan kita terkendala agama. Kadang kan kita nggak bisa makan makanan mereka. Itu gimana Kak? Ya, kalau aku sih dulu ya, kalau saya dulu tuh ada namanya kata-katanya melepus. Jadi melepus tuh kita cuma pegang aja makanannya, dipegang, ditempelin ke muka gitu doang. Jadi tuh kayak untuk mereka tuh menghormati gitu, tapi tetap kita komunikasikan, Bapak, Ibu, mohon maaf kalau di agama saya tidak makan ini untuk pertama kali mungkin gitu. Nanti selanjutnya ketika ada acara-acara mereka tuh udah ngerti. Misalkan bilang Mbak Mira nggak usah makan ini udah ada babinya gitu, misalkan Mbak Mira nggak usah minum tuak, ini tuak ya, dikasih tahu gitu biasanya. Tapi kalau awal-awal kita yang ngasih tahu dulu gitu, melepus gitu, dipegang terus tempel ke pipi gitu sih. Gitu Agnes. Soalnya kemarin kan Kak, kalau nengok TikTok juga katanya ya Pinomat harus dicicip sedikit meludahi katanya gitu. Makanya gimana? Soalnya kan terkendala agama juga gitu Kak.
Kayak gitu sih kemarin. Mereka tuh kalau kita ngobrol komunikasinya enak, ini welcome banget kok. Jadi Dayak tuh nggak kayak berita-berita ya makan manusia lah, apa takut lah. Enggak kok, pada kenyataannya mereka sangat welcome, sangat baik sama kita gitu. Bener deh. Kita tuh dulu perpisahan tuh sampai dinangisin sedesa tuh. Bener. Nggak nyangka gitu. Gitu. Ya, gitu ya Nes ya. Jadi aman ya. Aman. Oke, Kak. Aman. Yuk yang lain yuk. Ida udah on mic tuh. Oke. Perkenalkan nama saya Ida dari Ambon, dari Puskesmas Tahai Kesling. Kak, kalau bahasa di sana itu kayak gimana ya? Bahasa budayanya. Iya, kalau bahasa tadi aku udah singgung sedikit ya, memang banyak sekali bahasa Dayak gitu ya kalau di Kalimantan. Cuman mungkin kita tadi kita kalau memang belum bisa mengerti bahasa mereka, minta teman-teman kader atau teman-teman puskesmas di sana yang lokal ya, puskesmas di sana untuk bantu kita gitu. Karena mereka ngerti kok bahasa Indonesia, jadi bukan kayak yang benar-benar nggak ngerti gitu. Mereka tuh ngerti sekali bahasa Indonesia, cuman kadang ada beberapa gitu yang memang kurang dimengerti gitu. Kalau kita bahasanya kurang apa ya, namanya kurang awam gitu. Kadang kan ada bahasa-bahasa medis ya. Nah itu mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh teman-teman yang di sana, oleh kader gitu, oleh ya warga puskesmas di sana gitu. Harus ada interpreter lah gitu. Gitu, tapi selebihnya mah aman. Mir, Ida ini kan anak Kesling, tapi dia itu agak pendiam orangnya. Gimana tuh strateginya? Kayak banyak kalau setauku kan anak Kesling tuh yang sering ke lapangan gitu kan. Meskipun kita rame-rame kan biasanya. Tapi kalau strategi di sana lebih banyak translator atau kita yang lebih dominan, Mir? Kalau di Kalimantan itu, Mir? Sebetulnya kita sih yang lebih dominan, cuman translator itu hanya untuk memperjelas gitu loh, memperjelas apa maksud kita gitu. Tapi pada pengalamannya pada kemarin itu Rahmat ya, kita kebetulan kemarin Keslingnya Rahmat itu dia lebih sering komunikasi dulu dengan pemangku-pemangku kebijakan terkait program-program, baru ke lapangan gitu. Nanti mungkin Ida akan lebih banyak ngobrol sama Pak Camat dulu Ida, terus sama Pak Kepala Dusun, terus Kepala Adat mungkin gitu. Nanti untuk program-program tadi saya bilang juga ada singgung WWF gitu, beberapa organisasi internasional yang ada di sana, yang di Betung Krehun, karena memang bersinggungan sekali gitu ya. Biasanya mereka juga membantu puskesmas untuk sanitasi soalnya. Kayak gitu yang swasta di sana. Itu sih Lukman paling. Jadi harus strateginya tuh harus lebih lama, lebih matang di behind the scene ya lah ibaratnya gitu ya. Jadi advokasinya itu kita harus kuat dulu ya sebelum ke masyarakat ya. Gitu dah ya. Nggak, soalnya beberapa kali coaching ini Ida ini anaknya pendiam, kemudian gimana gitu. Ya, jadi perlu gitu ya teman-teman satu tim juga harus paham kalau di Kalimantan itu ya itu nanti nyambung juga di materi setelah adaptasi pekan depannya lagi itu kita akan ngobrolin kerja sama tim. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Sip, ada yang lain silakan. Ini informasi mahal banget loh, serius. Aku, Kak. Ya, silakan, Wi. Safi. Perkenalkan nama aku Sapitri, panggil aja Upi, asal dari Ambon, penempatan Tahai juga. Terus profesinya perawat. Di sini yang mau aku tanyain tuh Kak, di sana tuh ada nggak kebiasaan yang nggak pantangan gitu, kayak orang datang terus nggak boleh ngelakuin sesuatu yang dipercaya dari sana gitu? Mungkin ada beberapa ya, ketika orang meninggal misalkan kita nggak boleh pakai perhiasan, kalau di Kalimantan Barat ya khususnya, nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai baju yang mencolok gitu. Jadi kayak baju merah, baju kuning, biasanya mereka kurang suka. Jadi memang kita harus ya ini aja sih, ikutin warga sekitar gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu, kita bisa tanya biasanya sama teman-teman di puskesmas. Tapi
gambarannya gitu sih. Kalau di Kalimantan lebih ketika ada acara-acara kematian tuh kita jangan terlalu pakai banyak baju atau perhiasan yang mencolok gitu sih. Selebihnya mah nggak ada. Paling kalau untuk persalinan di rumah itu juga masih ada beberapa. Makanya nanti mungkin bisa kerjasama dengan Puskesmas juga bagaimana caranya untuk membantu mobilisasi teman-teman yang masih melahirkan di rumah itu ke Puskesmas. Itu sih PR-nya juga kemarin kami gitu. Itu mungkin Safi. Itu ya Bu Mupi ya. Karena di timku ini Mir nggak ada bidan. Nah, nanti UPI ini kayaknya harus lebih dekat juga sama bidan ya Mir ya. Iya, betul. Bidan betul. perawat kan seakan bersama lah gitu. Ya, bidan perawat dokter lah nanti sama-sama. Ya, ada dokter juga Mir kebetulan. Kita saling ini biasa saling bekerja sama lah dalam hal apapun gitu. Walaupun memang tugasnya bukan misalnya job desk KIA tapi dibantu oleh teman-teman P2, teman-teman Kesling Gizi gitu. Itu sangat mungkin sekali gitu. Kak, mau nanya lagi, Kak? Boleh Agnes. Kan kita itu datang ke sana kan cuma disediakan rumah dinas gitu kan, Kak. Sedangkan kita kan cuma bawa perlengkapan baju. Nah, untuk kayak perlengkapan peralatan sehari-hari kayak entah mungkin kami mau beli kompor atau tempat tidur atau bantal itu apakah kami gitu nyampe kami langsung bertugas dinas atau kami diberi kesempatan Kak untuk memperlengkapi diri kami, Kak? Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kalau kemarin itu kita waktu datang itu kan ada dulu penyambutan dengan Dinas Kesehatan biasanya. Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi, terus Kabupaten. Nah, disitulah karena mumpung di kota, kita sekalian belanja keperluan. Kayak gitu. Tapi untuk hal-hal yang kayak kasur, terus yang besar-besar gitu, biasanya dinas bantu fasilitasi. Kayak gitu. Jadi bisa juga diobrolkan tuh ketika penyambutan, Bapak Kepala Dinas boleh nggak kami disediakan kasur gitu. Kami dulu gitu jujur aja. Disediakan kasur, terus sama motor untuk mobilisasi gitu. Karena memang kami nggak ada kendaraan. Akhirnya kami dapat motor dinas tuh. Kemarin Pak Amin bantu ngobrol juga sama teman-teman di Puskesmas, Pak Tomo dan lain-lain juga bantu kami untuk memfasilitasi itu. Tapi biasanya nanti kepala dinas nanya tuh kebutuhannya apa ya yang bisa saya bantu. Nah, itulah kesempatan teman-teman untuk ngobrol. Gitu paling. Ya, jadi bedanya ya informasi buat semua ya. Kalau kita dulu kan Mir, ada yang nganterin sampai Puskesmas, benar ya? Oh iya. Sampai nginep juga. Hampir ada yang nginep semalam, 2 malam gitu. Cuma bedanya yang sekarang teman-teman ini dianterinnya sampai kabupaten. Jadi bagusnya nanti nyambung sama pertanyaannya Agnes terkait alat peralatan tempur di rumah. Itu komunikasikan kepada dinasnya saat ada pendamping yang nganterin. Itu strategi soalnya. Kalau aku sama Mira hoki ya, dinasnya respect. Tapi kan kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu keadaan orang di sana seperti apa. Kalau nggak ditanya nggak akan jawab. Kalau nggak kita pancing ya udah diem baik misalkan gitu ya. Jadi teman-teman saat yang ditanyain Agnes itu bagusnya dikomunikasikan sebelum pendampingnya pulang. Biar ada power gitu ya. Ada power juga dari perwakilan kementerian untuk memperkuat juga. Jadi karena sekarang beda Mir, cuma sampai kabupaten. Oh iya. Kalau kita kan nginep ya dulu ya. Mira nginep nggak yang nganterin? Nggak sih, cuma ini aja dianterin aja terus pulang. Tapi sampai ke puskesmas nggak? Sampai ke puskesmas sampai, dulu. Harus sampai di puskesmas. Tapi sekarang nggak, cuma sampai kabupaten. Gitu ya. Berarti dari kabupaten sendiri gitu? Sendiri, di puskesmasnya yang jemput. Puskesmasnya yang jemput di kabupaten. Jadi kesempatan teman-teman nanyain semua hal perlengkapan itu di kabupaten posisinya. Itu tambahannya. Ayo yang lain silakan. Gak ada laki-lakinya ya Lukman? Ada itu Raja, tapi sedang keluar. Raja, tapi dia lagi ada kegiatan jadi izin off cam. Oh iya. Satu lagi
yang bareng aku nih, Ada kepala juga cowok. ketuanya, tapi aku nanti tugasin, aku record ini kan, harus nonton nih. Mahal banget nih informasinya teman-teman, serius. Aku aja baru tahu nih, karena aku bukan di Kalimantan dulu, aku di Morotai kan, Maluku Utara, yang hidupnya laut. Kalau Mira hidupnya hutan dan sungai. Ayo silakan yang lain, Kang V silakan itu. Yuk, ada yang mau nanya? Ayu, Yolanda. Ya, Kang. Silakan yuk. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rahayu, biasa dipanggil Ayu, dari Makassar, terus ditugaskan di Puskesmas Sungaiboh, Kalimantan Utara. Jadi info yang kami dapat dari kepala puskesmasnya itu Kak, yang di Sungaiboh itu dari kabupaten ke Sungaiboh itu harus naik pesawat Kak. Nah, bagaimana nih kalau misalnya ada pasien yang betul-betul dia ibu melahirkan terus kayak membutuhkan pertolongan darurat banget juga. Itu kalau misalnya di puskesmasnya tidak bisa kayak tidak bisa aksesnya susah gitu ya. Iya Kak, terus kalau mau dirujuk kan kalau misalnya katanya kepala puskesmasnya itu terus jadwal pesawat itu kadang jarang banget ada Kak, jadi gimana? Berarti Ayu nanti kamu kepala dinas jangan minta motor, minta pesawat. Iya. Biar bisa terbang kapan aja. Silakan Mira. Iya, paling ini nih pernah juga nih, kami juga pernah merujuk ibu hamil ke Pontianak dulu. Jadi dari puskesmas tidak bisa ditangani, dirujuk ke Putusibau di kabupaten, terus tidak bisa ditangani juga karena memang harus mendapatkan perawatan. Dia itu terkena torch, torch itu kayak virus gitu. Tapi sudah 6 kali hamil dan keguguran terus. Jadi kan ini otomatis sudah anak mahal ya. Jadi harus melahirkan di Pontianak dengan pemeriksaan itu. Kebetulan dulu tuh tidak ada. Jadi kami memang merujuk pakai pesawat pada akhirnya. Merujuk pakai pesawat. Tapi memang sebelumnya kami koordinasi dengan kepala dinas untuk hal-hal yang seperti itu karena memang kepala dinas yang lebih berwenang gitu kan ya untuk bisa menyediakan fasilitas rujukan melalui pesawat itu karena memang biaya yang cukup mahal begitu. Kemudian untuk beberapa tindakan yang memang kita terpaksa harus lakukan di puskesmas, ya memang mau tidak mau kita lakukan di puskesmas. Kami dulu pernah menolong anak kembar, ibu hamil lahir kembar dengan tensi 170/80 atau keracunan kehamilan itu di puskesmas. Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan segala kemungkinan terburuk di puskesmas gitu. Jadi kita siapkan segala peralatan tentunya dengan advice teman-teman di rumah sakit gitu karena memang kalau terbatas biasanya kita dikasih kewenangan untuk melakukan itu karena memang ada undang-undangnya juga. Kalau terpaksa kita harus menolong di sana boleh, tapi dengan advice dari dokter kandungan di rumah sakit di kabupaten gitu biasanya. Dulu kami kayak gitu. Kemudian juga itu tuh kan akhirnya lahirnya kembar dengan posisi prematur, dua-duanya preterm 900 gram sama 1.100. Nah, jadi ketika kita siap sudah membantu melahirkan, teman-teman di rumah sakit udah siap nolong bayinya gitu. Jadi kita tolong ibunya dulu, setelah itu kita siapkan rujukannya, akhirnya pihak rumah sakit udah siap gitu membantu menangani bayi-bayi yang prematur itu karena memang harus segera kan. Kayak gitu. Jadi kayak metode-metode kanguru gitu yang bayinya harus dipeluk bapaknya telanjang gitu ya, yang telanjang dada dipeluk itu tuh benar-benar berguna kalau kepepet tuh. Kayak gitu sih mungkin Ayu gitu. Jadi intinya kalau memang harus dilahirkan atau harus dilakukan tindakan segera mungkin di puskesmas, kita harus siapkan itu tentunya dengan kerjasama tim dan puskesmas tempat. Juga memang kalau perlu rujukan melalui puskesmas melalui pesawat juga silakan dikomunikasikan lewat kepala puskesmas dan kepala dinas begitu mungkin Ayu. Terima kasih. Iya.
Sama-sama. Mira, saya boleh nanya? Boleh Kang. Mungkin ini sharing buat teman-teman ya. Nanti teman-teman saya kepikiran gini soal keamanan teman-teman ya. Nanti Mira bisa cerita soal keamanan di sana. Sama kalau nggak salah tuh dikasih kontak nomor Binwil ya. Iya. Nah itu eselon 2 di Kemenkes kalau nggak salah. Biasanya nomor 2. Jadi kalau ada apa kontak yang orang Kemenkes pusat langsung. Kalau teman-teman ada apa kendala atau keluhan mungkin Mira bisa cerita soal Binwil dan keamanan di sana. Iya. Kalau kebetulan kalau di tempat tugas saya, karena dulu tuh pernah kejadian Kang Fe, kejadian bidan hampir diperkosa sama warga gitu ya. Jadi memang keamanan di sana itu untuk nakes diperketat gitu. Jadi memang kalau teman-teman dari Nusantara Sehat, insya Allah bakal dijaga lah oleh Dinas Kesehatan kalau ada apa-apa. Tapi selebihnya kalau memang teman-teman intinya kita harus komunikasikan dulu ke puskesmas, ke dinkes, baru ke Kemenkes, jangan sampai langsung begitu. Jadi biar dinas dulu yang menangani kalau teman-teman ada masalah atau ada kegiatan yang memang di luar dugaan begitu. Begitu mungkin Kang Fei. Jadi intinya tetap komunikasi sih. Ada kontaknya ya, dikasih ya kontak kalau ada Kalau apa-apa. dulu kami tidak, dulu kami hanya ke dinas kesehatan sama ada pendamping dari Ciloto, gitu aja dulu. Binwilnya dari mana? Tahu nggak dari Kemenkes? Dulu tuh belum ada ya Lukman ya? Oh, belum ada Binwil ya? Belum ada Binwil dulu. Binwil itu Kang tahun kita mau selesai baru ada. Tahun 17. Yang sekarang mah ada kan ya? Sekarang ada. Nanti teman-teman yang jangan khawatir. Juga ya, kalau nggak salah ya? Gimana Kang? Yang nganter. Yang nganter itu nanti dapat dikasih infonya. Kalau sekarang nggak langsung ke eselon 2 dulu itu ceritanya. Waktu kita di Dufan itu Mil, di Mercure. Nah, itu kan ingat banget tuh baru pada waktu itu kita itu dikasih ternyata konsep bina wilayah itu ada gitu Kang 2016. Itu baru konsepnya, tapi berjalannya itu 17 baru. Dan teman-teman juga karena kebanyakan yang 100 lokus itu 75 kalau batch 2 ya, plus batch 1 kan 100 lokus, itu sangat terpencil banget, jadi juga komunikasi juga susah karena GSM tadi yang Mira bilang. Tapi kalau sekarang enggak, teman-teman aman. Jadi teman-teman nanti waktu diantarin itu sekaligus pasti dapat kontak personnya. Gitu. Oke, makasih Mira, Lukman. Teman-teman tahu kan konsepnya Binwil itu? Yang teman ini Tahai sama Sungai Bo? Belum kayaknya ya. Belum jadi nyampe nanti situ materinya kan. Bukan apa ya. Binwil itu adalah nanti di Kemenkes itu kan ada struktur organisasinya ya, ada Direktorat Pelayanan Kesehatan, Direktorat Pencegahan Penyakit Menular, ada kan ya direktorat. Nah, di direktorat itu sama Pamenkes itu dikasih semacam provinsi wilayah binaannya. Misalkan Kaltara itu misalkan Badan PPSDM. Di Badan PPSDM itu ada Sekretariat Badan atau Pusat SDM. Nah, eselon 2-nya itu yang bertanggung jawab memonitor, memantau teman-teman di sana gitu ya. Jadi yang orang Kemenkesnya tadi. Cuma mungkin kalau tadi Mira bilang harus lewat Dinkesnya dulu, jangan langsung loncat ke Kemenkes. Tapi ada nanti teman-teman dari Kemenkes yang monitor juga. Nah, biasanya yang akan nganter itu teman-teman Binwil tadi. Jadi kan ada 34 provinsi ya. Jadi dibagi semua di Kemenkes itu ada tiap direktorat megang berapa provinsi untuk memantau teman-teman NS, untuk memantau segala macamnya lah kalau ada apa-apa gitu kan. Nah, itu teman-teman Binwil tadi sesuai provinsinya. Nah, teman-teman tuh nanti biasanya dikasih kontak dan biasanya nganter. Kalau kemarin tuh lihat biasanya nganter. Nah, kalaupun mereka misalkan dari direktoratnya nggak ada yang nganter, biasanya diserahin ke tim Ciloto atau siapa yang bisa nganter. Misalkan kayak kemarin Kang Amin gitu ya. Walaupun Kang Amin itu sebenarnya Ciloto bukan Binwilnya Kalimantan, bukan. Cuma mungkin karena ada slot kosong, terus Binwilnya misalkan orang Direktorat Pencegahan Tidak Menular, misalkan nggak bisa ada yang nganter, akan diserahkan ke Ciloto. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia, 34 provinsi itu di Kemenkes dibagi rata, ada satu direktorat yang dikasih tugas khusus sama Pak Menteri untuk memantau teman-teman. Ya dulu tuh kalau sama Bu Nila anak emas banget ya, sekarang juga sih anak emas gitu ya. Anak NS tuh pokoknya anak kesayangan Pak Menteri banget lah ya. Kalau sekarang mau daftar CPNS dapat nilai plus gitu ya, mau tadi kuliah juga dapat alhamdulillah kayak Mira gitu ya. Jadi dan kayaknya Mira, Lukman 2 tahun sebentar apa cepat sih? Sebentar. Sebentar. Nggak kerasa kali ya? Nggak kerasa. Nggak kerasa. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain lagi. Kalau di saya,
Yolanda, silakan. Ya, Yola boleh. Perkenalkan Kak, nama saya Yolanda. Saya ditempatkan di PKM Sungai Boh. Profesi saya kesehatan lingkungan. Saya mau tanya Kak, kan itu kan Provinsi Kalimantan itu kan dekat dengan Malaysia. Ya. Jadi untuk mata uangnya itu tetap rupiah atau mengikuti mata uang Malaysia ya? Soalnya dengar-dengar katanya kalau di Kalimantan itu mata uangnya ringgit. Terus yang kedua Kak. Bukan katanya, memang ringgit di sana. Tahu soalnya. Iya, Malaysia itu memang ringgit, Yolanda. Lanjut. Kan maksudnya. Oh ya. Nah, terus yang kedua Kak, kayak kami ini yang harus katanya kalau ke kecamatannya harus menggunakan pesawat perintis. Jadi kalau misalnya untuk penerimaan gaji seperti itu Kak, itu tuh melalui rekening atau bentuk cash kayak gitu. Soalnya kok misalnya posisi kami untuk ke kecamatan itu harus menggunakan pesawat, jadi kalau untuk mencukupkan kebutuhan kami, misalnya yang butuhkan untuk keluar duit kayak gitu, kayak mana Kak? Itu kalau harus, masa bolak-balik setiap bulan nggak harus... habis gajinya buat ongkosnya. Jangan ya, nangis Kak. gitu, Yolanda. Gak usah pakai nangis juga. Tenang. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan harus nanam, kata kakak kan? Iya. Sayur-sayuran gitu. Jadi kita memang kebutuhannya sesuai dengan memang berpatok sama tanaman yang kita tanam gitu Kak. Jadi nggak bisa keluar sama sekali. Terima kasih Kak. Ya sama-sama Yola. Mungkin untuk mata uang, kalau mata uang sendiri tetap rupiah ya Yola, tapi kalau misalkan nanti Yola mau sewaktu-waktu main ke Kucing gitu, boleh, nanti banyak penukaran uang di sana, Yola bisa tukar ke ringgit gitu. Terus kalau untuk gaji, biasanya rekening ya Kang V ya sampai sekarang. Kalau kita dulu rekening, cuman dulu tuh kalau di tempat tugas saya ada namanya BRI keliling gitu. Jadi banknya itu pakai mobil, kita bisa ngambil uang di situ. Nah, tapi saya nggak tahu tuh case-nya kalau memang dari kecamatan ke kabupaten harus pakai pesawat, mungkin bisa dikoordinasikan nitip gitu ya, nitip ke teman-teman yang memang ada keperluan ke kabupaten gitu mungkin ya. Gitu mungkin Yola. Terus untuk makanan sendiri, kalau kita dulu bisa pesan ayam frozen ke ibu yang biasa belanja ke Malaysia karena memang dekat ke Malaysia. Terus juga selain nanam juga memang ada beberapa ibu-ibu petani yang memang jualan kangkung, kita bisa beli, jualan tempe, biasanya mereka sambil buat tempe dijual, tapi memang nggak banyak. Kayak gitu sih. Intinya kita harus lihatlah memang kalau memang ada hal-hal yang kesulitan, kita tanya aja ke orang puskesmas. Biasanya mereka sangat membantu kita kok dalam hal makanan, dalam hal bahasa, dan semuanya. Gitu Yola. Makasih ya Kak. Ya sama-sama. Jangan sedih dulu Yola ya. Ini waktu ngambil duit aja Kak. Iya ngambil duit. Gimana tuh Kang Fei? Ongkosnya ya. Mungkin bisa pakai GoPay kali di sana. Nggak bisa. Ya, tapi yakinkan Yola, yakinkan di sana itu ada orang dan sampai sekarang hidup. Iya, betul. Itu dulu prinsipnya deh, kalau belum tahu lebih jauh. Tapi kalau penasaran, teman-teman kan udah dapat kontak kepala puskesmas. Ya, udah kan? Nah, sering tanyalah atau siapa minta kontak orang yang di sana yang bisa buat ngobrol, yang mau ngobrol. Tapi yang prinsipnya itu, selama ada orang di sana dan sampai sekarang orangnya hidup, nggak meninggal seketika gitu, berarti masih proses kegiatan di sana masih berjalan. Betul nggak, Kang Wei? Iya, saya jadi keterusan pertanyaan Yolanda nih soal perbatasan tadi. Mira mungkin waktu di sana, Mira sempat pernah nyebrang? Sering sekali. Sering. Pada saat nyebrang itu saya pikiran pada saat kita bawa uang di sana yang berlaku itu di perbatasan uang rupiah yang kita pakai atau 2 orang uang tadi pada saat kita belanja nyebrang sama mungkin Pak Haji yang disiapin paspor kah atau apa yang sebagai nakes gitu ya. Cerita pengalaman pada saat tadi nyebrang sama mata uang yang di perbatasannya ya. Ya. Perbatasannya gimana? Kalau udah lewat perbatasan kayak kan ada pos lintas batas ya biasanya. Kalau udah lewat pos lintas batas itu pakai ringgit. Tapi kalau sebelum lewat pos lintas batas pakai rupiah masih. Terus memang harus tetap pakai paspor walaupun kita hanya pakai bis gitu ya. Ke Malaysia pakai bis hanya 2 jam atau 6 jam tetap pakai paspor. Gitu sih Kang.
Oh, jadi di tempat perbatasan itu nggak berlaku dua mata uang ya? Jadi satu kalau dia ke Indonesia harus rupiah, kalau dia begitu ke Malaysia dia harus pakai ringgit gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh. Dan sekarang katanya udah bagus ya pos lintas batasnya ya? Ya udah bagus-bagus. Terakhir kami ke Badau tuh puskesmas yang paling luar gitu, tapi paling bagus justru. Yang paling dekat perbatasan tapi paling bagus. Segalanya ada di sana, kayak masjid. Kita kan nggak ada masjid, di sana ada masjid, ada pasar, supermarket. Jadi kita biasanya ke sana kalau lebaran. Masih Indonesia itu? Masih. Oh, Badau tuh puskesmas terakhir sebelum ya. Puskesmas terakhir sebelum pos lintas batas gitu. Atau jangan-jangan di sana ada ATM kali, Yolanda, biar kamu ngambil tarik duit gitu, ada ya? Ada, biasanya kalau di kecamatan yang agak besar. Kalau Sungai Boh tuh kecamatan apa ya, Yola? Udah lihat-lihat belum? Kecamatannya Sungai Boh, Kak. Kabupatennya Malinau, ya. Temen saya yang di Malinau ini kok masih bisa gitu kemarin. Si Rinda tahu nggak? Lukman. Rinda itu Malinau. Malinau, dia di Malinau. Oh, tenang deh kalau gitu aku cari info biar dia datang ke sini sekalian aku datengin. Iya. Kalau Malinau tuh dekat Boh maksudnya? Ya satu kabupaten berarti kan? Oh, satu kabupaten. Coba kita cek. Gimana? Ada yang tambahan teman-teman? Udah selesai nih waktunya. Mira mau lanjutin masak. Ada lagi Danti mau ngomong Danti? Cukup? Cukup ya? Iya. Cukup sebenarnya Kang V. Lukman, aku lihat Malinau kota kok di sini ada kotanya. Kota ya? Masih ada nih ATM. Tuh. Langsung gitu aja Yolanda ya. Gercepan Mira nih. Pas dicek Kak itu yang mall-mallnya tuh kayak pasar biasa. Oh, pasar biasa. Nggak ada. Jangan ngarep banget. Ada yang di Maps kan. Mir, kalau sekarang Mir, kan NS Team. NS Team itu nggak sangat terpencil, Mil, ada yang terpencil juga. Oh iya. Jadi lebih karena udah lama ya program ini. Jadi lebih yang DBK itu juga banyak yang didatengin gitu. Jadi teman-teman yang diceritain Mira itu pengalaman kami ya, batch 2. Itu batch pertama. Jadi kalau batch 1 itu 25 titik, kalau batch 2 itu 75 titik ya lokus. Jadi kita di tahun pertama itu ada 100 lokus. Seakan-akan kalau ini Indonesia itu kita membuat titik di seluruh penjuru garis terdepan Indonesia gitu ya teman-teman. Dan kondisi yang Mira sampaikan itu adalah kondisi terekstrim ya. Dan kalau saya lihat peta juga kemarin saya lihat Tahai juga kategorinya terpencil ya. Dan Sungai Boh juga tadi Mira udah ngeliatin juga ada lah. Nggak kayak Mira sampein tadi. Jadi aman ya Ayu ya. Yola juga sepertinya juga aman. Sehingga teman-teman paling tidak dengan sesi siang ini itu prepare-nya itu bisa lebih gitu ya. Perkara di sana di bawah ekspektasi itu lebih bagus kan. Kita lebih enjoy, lebih nyaman lagi dan lebih semangat untuk kerja gitu sih. Kang V cukup sebenarnya gimana? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Fitri, Juraida, Ayu, Musdati, Yolanda, Agnes, sama Raja yang menyimak, terima kasih banyak ya udah hadir, dan Mira juga spesial banget, terima kasih banyak untuk sesi kali ini gitu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lah ya dan nggak kapok kalau kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gini ya untuk sharing sama adik-adiknya ini anak-anak NS yang akan melanjutkan pengabdian. Yang tadi kata Lukman bilang sih mungkin sekarang agak lebih maju ya, kalau mungkin yang 1-2 masih yang terluar gitu, yang sekarang mungkin relatif ini. Mudah-mudahan juga ini sahabat baru gitu ya, teman baru, silaturahim gitu buat teman-teman semua. Dan makasih banget Mira, mudah-mudahan yang disampaikan adalah ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua ya, yang mengalir terus sampai hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Dan yang diterima teman-teman adalah pengetahuan yang berharga ya, bisa bermanfaat banget buat nanti di Kalimantan gambarannya seperti apa. Dan saya mohon maaf Mira sama teman-teman yang lain kalau pada saat pendampingan tadi ngobrol-ngobrol kita ada ucapan, sikap, perbuatan saya yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan.
kesalahan, kealpaan, kehilapan saya pada saat sesi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman mengganggu waktu siangnya ya, dan sesi coaching kali ini. Mungkin ini masuk dalam sesi coach ini ya, kalau di saya kan ada 12 sesi, jadi saya udah ngambil satu sesi untuk adaptasi, dan mungkin kalau Lukman atau Mira nanti ada closing statement, nanti kita foto bareng dulu. Silakan Lukman atau Mira ada closing statement. Sebelum Mira aku deh, Mira yang gongnya terakhir. Atau Mira dulu, boleh deh. Ya kalau benar. aku, Akan aku yang ngundang soalnya ya. Ya, kalau dari aku sendiri, titip teman-teman ya luruskan niat, niatkan semuanya untuk bekerja ya, memaksimalkan potensi kita aja dulu gitu. Nanti di sana itu kita akan dipermudah kok dengan masyarakat di sana. Jadi jangan takut, jangan sampai down duluan gitu ya. Luruskan niat, fokus. Terus kalau misalnya ada apa-apa di perjalanan, kalau misalnya butuh masukan aku, boleh nanti tinggal di kontak aja Lukman, kasih nomorku, nggak masalah gitu. Siap, Mungkin Bu aja Deden. sih. Tetap semangat, pokoknya insya Allah diniatkan ibadah lah buat teman-teman, dan ini yakin adalah salah satu pengalaman hidup yang tidak akan pernah terlupakan bagi teman-teman. Pasti akan terus-terusan tuh sampai nanti membuahkan banyak potensi atau kesempatan yang besar gitu bagi teman-teman nanti. Itu sih mungkin dari aku. Sama meminta maaf juga kalau misalnya dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Gitu. Ya, makasih semuanya. Makasih Mira. Dan teman-teman sekalian, Mira jujur ke sini itu datang ke sini kalau Mira dengan jam yang sama di sesi yang beda, orientasinya adalah dapat income gitu ya. Tapi dengan adanya kerelaan Mira yang udah ngejalanin 2 tahun di sana tanpa aku rayu macem-macem, oke, gitu aja Mira. Gitu ya teman-teman ya. Itu wujud bahwa kita dulu Purna NS Team itu benar-benar kalau ngomongin NS itu hayu gitu ya. Hayu karena kita udah ngalamin, dan sangat berterima kasih ya oleh Kementerian Kesehatan, utamanya program ini ya, dulu Prof Nila yang pertama kali mencetus. Nah, sampai sekarang dilanjutkan, buktinya berarti sangat bermanfaat, sehingga teman-teman, momen yang kayak ini tuh aku bilang momen yang mahal banget. Mahal banget ya. Kita udah 20 tahun dimanja, 20 tahun menikmati kehidupan ini, tapi udah saatnya kita sekarang turun tangan. Cukup 2 tahun mengukir kisah gitu ya. 2 tahun mengukir kisah dalam cerita hidup kita, bisa untuk cerita anak cucu kita nanti gitu ya teman-teman. Dulu bapakmu, ibumu ini pernah berkontribusi untuk daerah pedalaman gitu. Dan cukup dengan senyuman dan tanda terima kasih itu adalah kebanggaan dan prestasi yang nggak bernilai harganya dibandingkan dengan sertifikat, piala, itu jauh. Coba ngelihat senyumnya teman-teman kita ya Mir, dulu di penempatan, ibu-ibu kader, masyarakat yang ditolong, wah itu bagiannya luar biasa ya. Sehingga teman-teman siapin nih, dan ini momen mahal, siang ini tuh momen mahal, jadi mohon dimanfaatin, diresapin benar. Dan aku ucapin terima kasih banget ke Mira. Kita nggak bisa ngasih apa-apa selain ucapan terima kasih dan doa yang terbaik untuk Mira ya. Semoga sukses, terus menginspirasi, dan nggak bosen kalau digangguin aku lagi. Terima kasih Mir. Ya, sehat-sehat semua. Kang Sehat. Silakan Kang V untuk sesi fotonya. Biasanya kamu yang banyak gaya kan, saya yang foto. Oh gitu. Ya boleh. Baik, untuk Teh Mira nih, berikan ucapan terbaiknya dengan kasih dia sarangi, teman-teman. Sarangi, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya kedua? Gaya kedua apa ya? Gaya kedua apa Kang? Nggak tahu. Gaya bebas. Hormat lah. Hormat aja deh, kasih penghormatan ke Mira yang udah rela 1 jam lebih ya, ngobrolin tentang ceritaan kisahnya 2 tahun. Dan yakinkan 2 tahun diringkas 1 jam ini nggak akan selesai ya teman-teman sebetulnya. Nggak akan. Oke, tapi 1, 2, 3. Ya oke, 1, 2, 3. Ayo, keren banget hormatnya ya. Hormati TikTok. Oke, thank you Mir. Makasih Mira, sehat-sehat Mira. Sehat-sehat teman-teman. Juga Kang V, sehat Lukman. Makasih Kak. Oke, bukunya OTW Mir. Bukunya OTW yang tadi bilang.
Oke, boleh Ya. live ya teman-teman. Izin live. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.